Saya pribadi orang NTT Bapak ya, saya lihat NTT ini kan kantong Kristen. Tapi aduh itulah, kadang-kadang penyembahan berhala di mana-mana, saya nggak bisa diam begitu. Saya rasa daerah ini terkutuk karena berhala. Ini adalah hamba Tuhan yang paling dikenal, ya kan? Apalagi kalau di YouTube paling dikenal, paling berani. Dan tapi beraninya bukan berani liar. Ada banyak orang yang berani main sembarang saja tuh, tapi ini berani berbicara tentang kebenaran. Nah, ya kan? Nah, kenapa jadi orang yang berani? Ini dulu. Kan ada banyak orang bilang, kenapa dia berani tuh? Dia bagaimana kalau orang benci dia atau apa gitu. Nah, kita tanya dulu kenapa berani. Nah, iya, jadi buat Bapak Gilbert dan semua teman-teman, sebenarnya kalau aslinya, kalau dulu berani sih berani bodoh ya. Dulu waktu masih di dunia persilatan. Jadi rupanya dilatihnya di situ. Iyo, berani bodoh, baku tawuran, bacok-bacokan. Mulai tahun berapa itu? Mulai umur berapa itu? Wah, saya dari SMP aja muka udah di koran di Kupang. Tahun 95 tuh muka besar-besar. Tapi bukan pelajar teladan toh? Oh bukan, pelajar Ancor. Jadi aduh badung banget pokoknya, nakal yang masuk keluar tahanan, tusuk orang segala macam. Dari SMP itu? Dari SMP. Pernah tusuk orang di muka gereja Bapak. Karena musuh lama, tusuk lalu waduh sampai dia udah berteriak Tuhan Yesus tolong, pun namanya kita lagi panas kan. Jadi kasih tusukan sampai 10 tusukan. Tapi luar biasanya satu kali saya jadi pendeta, saya khotbah yang ditusuk ada Bapak. Waduh itu minta baku polo menangis. Ada satu lagi kita bagi, sudah jadi polisi, kita KKR di Alor, dia pengamanan. Dia datang peluk lalu dia pakai bahasa Kupang. Untung sudah jadi pendeta, kalau tidak mati. Dia mau balas, jangan begitu. Dalam Tuhan kita bersaudara. Jadi memang saking hancurnya Pak. Jadi segala macam mau setan mau apa semua kita hantam. Akhirnya ya itulah masuk keluar sel sampai capek, orang tua juga sudah stres. Tapi teman saya bebas dari penjara. Dia bertobat. Ini kasus juga parah. Dia bertobat, jadi saya kaget gitu loh. Dia penginjilan di jalan-jalan Bapak. Di Kupang ini? Di Kupang, KKR tanpa panitia, tanpa doa pembukaan. Oh langsung dia bagi di jalan tentang akhir zaman. Biar preman kalau dengar akhir zaman, rokok mati Bapak. Tarik 2 kali kasih mati, akhir zaman ini. Tapi di situ ada 30-an anak. Akhirnya saya yang bertobat sendiri. Di situ titik balik. Beberapa hari kemudian saya dibaptis. Oh jadi bertobatnya bukan di gereja ini? Bukan Bapak, di Terminal Oepura Bapak. Satu Kupang tuh tahu Oepura, itu tempat yang paling rawan waktu itu sekota Kupang. Jadi lebih sering ke Oepura daripada ke gereja? Iya, itu kan tempat cari hidup. Luar biasa, jadi Tuhan selamatkan di tempat kita ya? Di Jalan Raya Pak. KKR itu di terminal. Dia pengkhotbah luar biasa. Sekarang kedua teman saya itu masih melayani sampai sekarang. Wah luar biasa. Oh luar biasa sekali, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Karena untuk berdosa saja tidak takut, apalagi untuk kebenaran. Begitu Bapak. Ditambah lagi memang saya pribadi orang NTT Bapak ya, saya lihat NTT ini kan kantong Kristen. Tapi aduh itulah, kadang-kadang penyembahan berhala di mana-mana, saya nggak bisa diam begitu. Saya rasa daerah ini terkutuk karena berhala. Itu yang buat saya nggak bisa diam. Saya sudah tahu konsekuensinya, pasti tidak disukai. Tapi saya akan hantam terus. Orang hanya bisa kasih stop saya kalau bunuh saya, kalau enggak saya hantam. Tempat di mana penyembahan berhala, perjinahan ada, di situ selalu menjadi tempat yang terkutuk. Terkutuk dan ngeri Bapak. Bapak sudah keliling NTT. Saya orang NTT asli. Ya saya tahu persis ini negeri. Kadang-kadang saya punya kerabat aja, sudah majelis, percaya ilmu-ilmu gitu loh. Jadi sinkretismenya tuh kuat. Padahal Alkitab bilang jangan kamu mengabdi kepada 2 tuan tuh. Tuan cemburu. Ya. Jadi itu yang membuat saya kayak nggak bisa tenang gitu ini hidup. Saya kalau mau nyaman mendingan saya di Jakarta aja pergi pelayanan di Glo di mana gitu loh Bang. Tapi saya ini terbeban sekali sama daerah saya. Salah satu yang cukup viral dalam video-video yang disampaikan oleh Bung Mel adalah waktu Bung Mel kritik tentang caleg-caleg, lalu mereka yang mau bercalon untuk
bupati kah, wali kota kah, dengan bayar uang sana uang sini, bagaimana itu? Iya, itu juga saya akan tetap suarakan, Bapak. Karena bagi saya, apalagi kantong Kristen, Bapak tahu lah NTT, 50 meter, 100 meter gereja, 50 meter, 100 meter gereja. Jelas-jelas sejarah kitab suci, Israel itu dibombardir sama Tuhan. Tuhan pakai bangsa-bangsa kafir hantam itu Israel. Karena raja-rajanya tuh bejat. Di NTT itu ada istilah bilang ikan tuh bawa dari kepala, busuknya dari kepala dahulu. Nah kalau kita tidak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, sedih Bapak, sedih, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya betul-betul rindu ini negeri dipimpin oleh orang-orang takut Tuhan. Pendeta-pendeta juga takut Tuhan, pendeta aja ada yang bersinah. Oh ini kita ngomong tidak pakai tutup-tutup ini. Iya betul. Pendeta kalau lihat janda omong-omong tidak konseling. Tapi kalau lihat janda muda langsung tanya ada masalah. Darah Yesus berkuasa. Aduh. Jadi mulai dari hamba-hamba Tuhan, mulai dari pemimpin ya? Semua mesti Bapak. Kan Bapak lebih senior, Bapak lebih tahu itu sejarah Tuhan curahkan isi hati kepada nabi-nabi. Mau rajanya, imamnya semua bejat. Ya kita nggak bisa toleransi yang begitu. Dan bagaimana Bung Mel? Kan ini orang bilang mau tahun politik toh. Siap. Tetapi masyarakat mengharapkan supaya pemimpin itu tidak ada yang korupsi. Siap. Ya kan? Tetapi banyak masyarakat saya menyebutnya sebagai pelacur politik. Oke. Dalam arti kata gini, kalau saya tidak dapat uang, saya tidak mau pilih kau. Ah, berarti sama-sama gila tuh. Benar. Iya kan? Jadi yang majunya mau caleg kah, mau calon bupati kah, mau calon wali kota kah, dia pikir kalau saya tidak kasih uang, mereka tidak pilih saya. Betul. Dan jemaatnya juga begitu. Betul. Padahal jemaat Kristen. Kalau saya tidak dapat uang, saya tidak mau pilih kau. Yep. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Maju politik itu seperti orang bisnis. Betul. Masukin sesuatu dulu. Nah, kalau masukin sesuatu, pertanyaannya, bagaimana saya tarik kembali tuh? Betul. Nah, bagaimana menurut Bung Mel soal itu? Saya pikir fenomena begitu ada lah ya Bapak ya. Dan memang itu harus bertobat. Jadi buat saudara-saudara Kristen atau siapapun Anda yang beragama lah. Tapi secara khusus kami karena pendeta, semua umat Kristen kita tidak pandang dari gereja mana. Kalau mau pilih orang, kita tuh berdoa supaya orang yang kita pilih itu adalah orang yang memang utusan Allah begitu, dipersiapkan Allah untuk membawa terobosan. Sistem money politik seperti itu Bapak, itu dosa besar. Orang Kristen jangan murahan. Baik yang memberi maupun yang menerima. Orang Kristen gak boleh murahan. Kita punya Allah yang kaya, kita punya Allah yang luar biasa. Kalau memang kita punya hati untuk perubahan satu daerah, entah kota, kabupaten, provinsi, di mana Tuhan izinkan kita ada di situ, harus betul-betul dengan doa aja. Karena ada fenomena Bapak, 4 calon, semua kasih uang, semua dia bagi. Hitung nih baras 5 kilo minyak bimoli pas nih. Ya tuh dia bagi semua, kadang-kadang dia tidak pilih. Jadi ada fenomena kayak begitu. Karena saya kenal banyak orang politik juga, dan kasihan. Ada yang sudah pergi kasih uang, nggak ada yang pilih di situ. Kasihan Bapak. Mereka butuh duitnya aja, lu dia nggak penting. Jadi memang dari masyarakatnya juga perlu bertobat Bapak masalah ini. Karena kita nggak mau gadaikan kota kita nggak mau gadaikan kabupaten kita. Betul. Hanya dengan 50.000, 100.000, 150 atau 200.000 toh. Benar. Karena dia akan memimpin 5 tahun minimal, ya kan? Benar. Masa kita mau gadaikan? Berdoa, lihat rekam jejak, lalu perhatikan kualitas kepemimpinannya. Saya pikir itu lebih baik. Itu yang saya suarakan. Ada banyak orang yang bilang begini, kalau saya takut Tuhan, saya tidak akan pernah takut dengan siapapun. Kalau saya takut akan Tuhan, saya tidak pernah akan takut berbuat apapun kecuali berbuat dosa. Betul. Bagaimana menurut Bung Mel? Itu mutlak benar Bapak. Jadi ukuran takut Tuhan jelas Amsal bilang, siapa takut akan Tuhan membenci kejahatan. Mazmur bilang, siapa takut akan Tuhan suka firman. Jadi ada unsur kebencian, ada unsur kesukaan Bapak. Takut Tuhan itu benci dosa, takut Tuhan itu cinta firman. Jadi saya pikir Bapak juga tidak bisa ukur seberapa besar saya takut akan Tuhan atau sebaliknya, atau pemirsa di luar sana. Masing-masing ukur aja sebesar apa kita benci dosa, sebesar apa kita cinta firman. Saya pikir itu ukuran 2 titik yang paling menentukan seseorang tahu dia cinta Tuhan atau tidak. Dan kalau dia sudah takut Tuhan, menyambung apa yang Bapak bilang tadi, kayak kami pendeta-pendeta atau Bapak yang tegur Daud bersinah itu Nabi Nathan. Yang itu porsi hamba Tuhan di situ Pak. Itu dia tegur Daud loh Bapak. Yang tegur Herodes selingkuh Yohanes Pembaptis. Yang marah Ahab Elia.
Jadi memang hamba Tuhan punya tugas itu untuk bicara itu. Begitu. Jadi ya, saya setuju dengan Bapak. Kita mesti bersuara, Bapak. Yang penting jangan kanan kiri oke. Yes, right. Yang penting jangan munafik. Betul. Dan yang penting jangan kompromi. Betul. Karena hamba Tuhan harus berani dan tidak bisa dibayar. Betul. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jikalau ada pendapat silahkan isi di kolom komentar. Saya sangat diberkati dengan pembahasan ini. Seorang hamba Tuhan yang sedang berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Di tengah orang-orang yang sudah Kristen tetapi masih mempraktekkan yang namanya sinkretisme ya, atau pluralisme. Bahkan ada juga di antaranya animisme. Disinggung tadi satu daerah, NTT, di mana Bapak Pendeta Mel Atok tinggal dan pelayanan. Sebenarnya bukan NTT saja kalau bicara tentang pencampuran agama dengan kepercayaan. Ya, daerah-daerah lain juga ada. Ya, bisa disimpulkan utara, selatan, barat. Ya, atau di setiap daerah di Indonesia ada unsur itu, yang dimana rakyatnya melakukan praktek-praktek berhala atau penyembahan kepada berhala, dan termasuk di dalamnya adalah membangun interaksi dengan arwah atau dipercaya roh orang yang sudah meninggal. Ada aja yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena dipercaya roh orang mati ini bisa memberi petunjuk. Ya. Memberi petunjuk untuk hal-hal tertentu dan dapat membawa keberuntungan kepada orang yang meminta. Padahal sejatinya tidak akan mungkin, karena hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati sudah terputus. Saya sudah jelaskan hal ini dalam video sebelumnya. Silahkan dilihat saja ya, dengan judul manipulasi arwah kepada orang yang masih hidup. Dan ironisnya, ada saja orang yang selalu membela diri. Sudah jelas-jelas praktik ini tidak diperbolehkan Tuhan, dilarang Tuhan, atau sama dengan dosa. Ya, dosa itu adalah setiap hal yang melanggar perintah Tuhan. Ini dosa. Kenapa tidak boleh interaksi ya dengan arwah orang mati? Sejatinya itu bukan arwah orang mati tersebut, tetapi itu roh iblis yang menyamar, menyerupai orang yang telah meninggal itu. Tujuannya menyesatkan, termasuk juga dalam penyembahan berhala, karena iblis itu ingin disembah, iblis itu ingin dipuja. Bukankah kita sudah ingat dalam sejarah kejatuhan iblis ya ke dalam dosa, yang awalnya adalah malaikat terang tapi ingin seperti Allah dan menarik sepertiga malaikat dari surga berontak. Dia ingin seperti Allah, dia ingin menyerupai Allah yang maha tinggi, menguasai segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Dan prakteknya orang tidak paham bahwa iblis sedang ingin dipuji dan disembah. Itu melalui media yang dia ciptakan, media yang dia buat. Setiap media yang kita percaya ada kekuatan tertentu, maka dia akan hadir di situ. Saya sudah sampaikan hal tersebut, tetapi ada saja yang berdalih atas dasar, oh ini kan kebersamaan, nggak apa-apa lah, ini kan hanya sekedar budaya turun-temurun, itu kan hanya simbolis. Itu alasan yang nggak baik ya. Padahal kita sudah jelas menjelaskan dengan tegas berdiri atas kebenaran. Tapi ada saja yang mengatakan tidak apa-apalah. Ini kan hanya sekedar mencurahkan isi hati. Tidak sungguh-sungguh sedang berbicara kepada roh orang mati. Itu pembelaan saja. Saya pikir orang seperti ini adalah orang yang membatasi kuasa Tuhan,
membatasi kekuatan firman Tuhan untuk mengubah seseorang. Pernyataan seperti inilah membuat orang itu setengah-setengah untuk mengikuti firman Tuhan. Atas dasar solidaritas lah, atas dasar menghargailah. Kalau kita Kristen sejati, tunduk terhadap firman Tuhan. Apa kata firman? Itu number one, not others. Silakan ikut budaya, silakan ikut adat istiadat, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Luar biasa. Bapak Pendeta Mel Atok menyatakan dengan tegas, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran. Karena katanya di NTT sangat banyak praktek penyembahan berhala. Dan termasuk membangun hubungan dengan arwah atau roh orang mati. Pernyataan yang membuat saya kagum adalah, saya berhenti kalau saya sudah, nah itu udah tahu sendiri ya apa artinya. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan hambanya Pendeta Mel Atok. Dan kita juga memiliki tanggung jawab yang sama, beban yang sama. Come on, dimanapun sahabat berada, kita punya tanggung jawab panggilan yang sama untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang menghubungkan, mencampurkan agama dengan hal-hal yang bersifat mistik. Jangan kompromi. Jangan jadi orang Kristen suam-suam kuku. Jangan. Ya, jangan. Itu sangat berbahaya. Orang seperti ini sulit sekali rohani atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kenapa? Dia hidup dalam kutuk sekalipun dia Kristen. Kita harus betul-betul takut akan Tuhan. Belajar dari sekarang sahabat. Ya, belajar. Karena kalau begitu terus, dari Sabang sampai Merauke ada rakyat yang selalu membangun interaksi dengan kuasa gelap, maka berkat Tuhan sulit tercurah atas Indonesia. Indonesia akan kesulitan terus. Kerjaannya menghadapi pertikaian terus. Yang seharusnya kita menerima berkat Tuhan, tetapi karena kutuk kita bertikai terus. Masalah bertubi-tubi datang. Setiap anak Tuhan saya ajak kita mendoakan Indonesia. Supaya saudara-saudara kita yang masih mencampurkan keyakinan dengan mistik bertobat. Ya, bertobat. Bukan saja di NTT. Di mana-mana ada. Ya, tinggal evaluasi diri saja. Kalau hal tersebut ada di daerah sahabat masing-masing, come on, jadi pahlawan rohani untuk menyadarkan mereka. Tapi yang terpenting kita bertobat dulu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita bebas dari kutuk alam kubur, dan kita diberkati. Indonesia bangkit. Tuhan Yesus memberkati.